Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fun Study Channel. Hari ini masih dengan SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel dan kita masih menyelesaikan soal cerita. Oke, langsung ke contoh yang ada di sini. Disebutkan ada di toko buku murah, Sinta membeli 2 buku. Sinta membeli 2 buku, 1 pensil dan penghapus, harganya 14.000. Kemudian Rani membeli 1 buku dan 2 pensil saja, harganya 11.000. Sedangkan Farah membeli 2 pensil dan 3 penghapus, harganya 9.000. Yang ditanya, jika Sari membeli 1 buku dan 2 penghapus, maka berapakah yang harus dibayarkan oleh Sari? Untuk menyelesaikan soal ini, caranya sama seperti video sebelumnya. Kita harus memisalkan terlebih dahulu. Di sini ada 3 barang yang dibeli oleh Sinta, Rani, Farah, dan juga yang akan dibeli Sari. Ada buku, ada pensil, dan juga ada penghapus. Maka kita harus memisalkan dengan 3 variabel yang berbeda. Di sini saya mau menggunakan variabel X, Y, Z kembali. Jika kalian mau memisalkan dengan variabel yang lain pun boleh. Misal X adalah banyak buku, kemudian Y banyak pensil, dan Z adalah banyak penghapus. Oke, selanjutnya kita tulis apa yang ditanyakan pada soal. Yang ditanya adalah harga 1 buku dan 2 penghapus. Harga 1 buku dan 2 penghapus. Atau harga dari 1 buku tadi dimisalkan dengan X, maka 1X ditambah 2 penghapus. Penghapus tadi dimisalkan dengan Z. Nah, yang ditanya adalah berapa harga dari 1X ditambah 2Z. Oke, untuk mencari harga ini, maka kita harus cari siapa itu nilai X-nya terlebih dahulu dan siapa nilai Z-nya. Maka pada menyelesaikan soal yang ini, kita hanya perlu nilainya D, karena ini X itu kan dari DX per D ya. Kemudian kalau Z itu diperoleh dari DZ per D. Jadi kita hanya perlu 3 nilai, nilai D, nilai DX, dan nilainya DZ. Sebelum menentukan nilai DX, nilai D maupun nilai DZ, maka kita susun dulu SPLTV-nya ya. Di sini kita susun dulu SPLTV-nya. Yang pertama, Sinta membeli 2 buku, maka bisa ditulis 2 buku. Dimisalkan dengan X tadi ya, 2X ditambah 1 pensil, maka 1Y ditambah 1 penghapus, 1 Z, sama dengan harganya 14.000. Kemudian kalimat yang kedua, Rani membeli 1 buku, maka ditulis 1, bukunya dimisalkan X, kemudian 2 pensil, maka ditambah 2Y. Dan Rani juga nggak beli penghapus ya, maka hanya 1X tambah 2Y sama dengan harganya 11.000. Kalimat yang ketiga, Farah membeli 2 pensil, maka 2Y ditambah 3 penghapus. Penghapus dimisalkan dengan Z, maka ditambah 3Z sama dengan harganya 9.000. Nah, inilah SPLTV-nya. Di sini di persamaan yang kedua ini kan dia tidak ada Z-nya ya. Sebetulnya di sini ada Z, tapi koefisiennya saja dia yang 0. Oke. Kemudian di sini tidak ada X ya. Kita tulis ada X di sini tapi koefisiennya itu 0.
Sehingga ketika nanti kita menyusun pada determinan, di sebelah sini sama sini tuh nggak boleh kosong, tapi tetap harus ada koefisiennya. Karena tadi di sini mula-mulanya nggak ada Z, dan di sini juga nggak ada X, maka sebetulnya ada variabel itu, hanya koefisiennya itu 0. Jadi sini koefisiennya Z-nya 0 dan koefisien X-nya juga 0. Oke, kalau sudah menyusun SPLTV, maka kita bisa mencari nilai D, nilai DX, dan juga nilainya DZ ya. Kita langkah yang pertama dulu, tentukan nilai D. Tentukan nilai D. Oke, D sama dengan, sama seperti sebelumnya, kita buat 3 kolom ya. Kolom yang pertama untuk koefisien X, kemudian kolom yang kedua untuk koefisien Y, dan kolom yang ketiga untuk koefisien Z. Kita isi nilai-nilainya. Ada 2, 1, 0 untuk koefisien X, kemudian koefisien Y ada 1, 2, 2, kemudian koefisien Z ada 1, 0, 3. Jangan lupa diberi 2 garis lurus, dan di sebelah kanan sini juga masih ada, yaitu tulis 2 kolom pertama. Oke, kita tulis 2 kolom pertama ini, 2, 1, 0, sampingnya ada 1, 2, 2. Selanjutnya jangan lupa buat garis menyamping ke kanan dan ke kiri. Yang pertama saya mau buat menyamping ke kanan, maka dimulai dari pojok kiri atas. Kita tarik ini ke kanan, kanan pasti tanda positif, kemudian ini juga kita tarik ke kanan, ini ya, tandanya positif, kemudian ini juga kita tarik ke kanan, tandanya positif. Sekarang kalau menyamping ke kiri, dimulai dari pojok kiri, pojok kanan ya, dimulai dari pojok kanan, ini menyamping ke kiri, tanda negatif, kemudian ini juga menyamping ke kiri, tanda negatif, ini juga menyamping ke kiri, tandanya negatif. Oke, sekarang kita kalikan angka-angka yang terletak pada satu garis. Yang pertama ada ini 2 kali 2 kali 3 ditambah ini yang segaris ya, 1, 0, 0, 1 kali 0 kali 0, kemudian ditambah lagi yang segaris ini, 1 kali 1 kali 2. Kemudian sekarang kalau ke kiri dikurangi 1 kali 2 kali 0, dikurangi lagi 2 kali 0 kali 2. Kemudian dikurangi lagi ini 1 kali 1 kali 3 sama dengan 2 kali 2 kali 3, 12, ditambah 0 ya, kemudian ditambah 2, dikurangi 0, dikurangi 0, dikurangi 1 kali 1 kali 3, hasilnya 3, sama dengan 12 tambah 2, 14, 14 kurangi 3, hasilnya 11. Jadi D-nya atau determinan utama nilainya adalah 11. Nah, sekarang kita ke langkah yang kedua. Di sini ya. Langkah yang kedua, tentukan nilai DX. DX sama dengan, oke, hati-hati. Di sini kolom pertama untuk koefisien X, karena DX maka kolom pertamanya akan berganti. Yang awalnya untuk koefisien X, di sini diisi untuk bilangan ruas kanan. Karena DX maka merubah kolom pertama di sini untuk bilangan ruas kanan, sedangkan kolom keduanya tetap untuk koefisien Y dan kolom ketiganya juga tetap untuk koefisien Z. Sekarang kita isi nilainya. Bilangan ruas kanan artinya bilangan yang di sebelah kanan tanda sama dengan, yaitu ada 14.000, kemudian ada 11.000, kemudian ada 9.000. Koefisien Y-nya
ada 1, 2, 2, kemudian ada 1, 0, 3. Jangan lupa dikasih 2 garis lurus, dan di sebelah sini juga jangan lupa tulis 2 kolom pertama. Oke, kita copy paste ini. Ada 14.000, bawahnya 11.000, bawahnya 9.000. Sampingnya ini 1, 2, 2. Kemudian buat garis menyamping ke kanan dulu, dimulai dari pojok kiri. Ini yang pertama kanan tanda positif. Ini juga ke kanan tanda positif. Ini juga ke kanan tandanya positif. Sekarang kalau ke kiri dimulai dari pojok kanan sini. Ke kiri ini tandanya negatif, ini juga ke kiri tandanya negatif, ini juga ke kiri tandanya negatif. Sekarang kalikan yang satu garis sama dengan 14.000 kali 2 kali 3 ditambah 1 kali 0 kali 9.000 ditambah 1 kali 11.000 kali 2 dikurangi yang sini 1 kali 2 kali 9.000 dikurangi lagi ini 14.000 kali 0 kali 2 dikurangi lagi 1 kali 11.000 kali 3 sama dengan 14.000 kali 6 dapatnya 84.000 ditambah ini 0 ya. Kemudian ditambah 11.000 kali 2 22.000 dikurangi ini 18.000 dikurangi 0 dikurangi ini 33.000 sama dengan ini setelah dihitung dapatnya 55.000. Sudah ketemu DX, berarti yang belum kita cari adalah DZ. Kenapa tidak dicari DY? Karena di sini kita tidak perlu nilai dari Y, maka kita tidak usah mencari nilai DY. Langsung saja cari nilainya DZ, biar nanti untuk mencari nilainya si Z. Maka langkah yang ketiga adalah tentukan nilai DZ. DZ sama dengan, DZ. Karena ini koefisien Z ada di kolom 3, maka DZ nanti akan merubah kolom ketiga. Yang seharusnya kolom ketiga itu untuk koefisien Z, maka di sini kolom ketiga itu untuk bilangan ruas kanan. Dengan kolom pertamanya tetap untuk koefisien X dan kolom keduanya juga tetap untuk koefisien Y. Sekarang kita tulis angka-angkanya. Koefisien X-nya di sini ada 2, 1, 0. Kemudian koefisien Y-nya ada 1, 1, 2, 2. Bilangan ruas kanannya 14.000, 11.000, 9.000. Jangan lupa beri 2 garis lurus dan di samping kanan kita tulis kembali 2 kolom pertama. Nih ya, 2 kolom pertama ada 2, 1, 0, kemudian ada 1, 2, 2. Kita tarik garis ke kanan dulu, dimulai dari pojok kiri atas. Kita tarik ini garis, kanan tanda positif, ini juga tarik garis, tanda positif, ini juga tarik garis, tandanya positif. Kemudian sekarang kalau ditarik ke kiri, dimulai dari pojok kanan, ini tarik ke kiri tanda negatif ya. Tarik ke kiri tanda negatif, ini juga tarik ke kiri tandanya negatif. Sekarang kalau sudah kita kalikan angka-angka yang terletak pada satu garis. Saya bawa ke sebelah sini.
sama dengan menyamping ke kanan dulu ya. Ini ada 2 kali 2 kali 9.000 ditambah 1 kali 11.000 kali 0 ditambah 14.000 kali 1 kali 2. Kemudian ke kiri dikurangi 14.000 kali 2 kali 0 dikurangi 2 kali 11.000 kali 2 dikurangi yang ini terakhir 1 kali 1 kali 9.000 sama dengan 4 kali 9.000 dapatnya 36.000 ditambah 0 ya, ditambah 14.000 kali 2 28.000 dikurangi 0 dikurangi 11.000 kali 4 44.000 dikurangi 9.000 sama dengan, nah ini setelah dihitung diperoleh hasilnya 11.000. Oke, jadi sudah ketemu DZ, udah ada D, DX, DZ, maka langsung kita bisa ke langkah 4, yaitu cari yang ditanya. Yang ditanya adalah 1x tambah 2z, maka kita harus cari dulu siapa nilai x, siapa nilai z. Nilai x diperoleh dari dx per d. dx-nya tadi 55.000 dibagi d-nya 11. 55.000 bagi 11 hasilnya 5.000. Kemudian kalau z diperoleh dari dz per d. dz-nya 11.000 per d-nya adalah 11. 11.000 bagi 11 hasilnya adalah 1.000. Ya, yang ditanya ini 1x tambah 2z sama dengan 1 kali 5.000 ditambah 2 kali z-nya 1.000. Sehingga ini 5.000 ditambah 2.000 hasilnya 7.000. Jadi harga 1 buku dan 2 penghapus adalah 7.000. Nah, jadi uang yang harus dibayarkan Sari adalah sebesar 7.000. Jadi di sini langkahnya sebetulnya sama saja menggunakan determinan dengan langkah yang sama begini, namun bedanya hanya di penyusunan SPLTV ini ya. Di sini tadi kan seperti ini, awalnya dia tidak ada Z, kemudian kita beri koefisien Z-nya 0. Jadi lebih hati-hati di menyusun SPLTV-nya. Sekarang ke contoh soal berikutnya. Ada umur Pak Andi, umurnya itu 28, lebih tua dari umurnya Amira. Kemudian ada umur Bu Sinta, 6 tahun lebih muda dari umurnya Pak Andi. Kemudian jika jumlah umur Pak Andi, Bu Sinta, dan Amira 119 tahun, maka yang ditanya berapakah jumlah umur Amira dan Bu Sinta. Oke, sekarang langkahnya sama seperti sebelumnya. Langkah yang pertama yaitu kita harus memisalkan dengan variabel. Variabelnya kira-kira ada berapa ya? Di sini ada 3 orang ya. Ada Pak Andi, Bu Sinta, dan Amira. Saya mau pakai ABC. Oke, saya mau pakai variabel ABC. Misal A, umur Pak Andi, kemudian B, umur Bu Sinta, dan C adalah umurnya Amira. Oke, yang ditanya adalah jumlah umur Amira dan Bu Sinta. Jumlah
umur Amira dan Bu Sinta. Atau bisa kita tuliskan sama dengan umur Amira tadi dimisalkan dengan C karena jumlah berarti ini ditambah umurnya Bu Sinta tadi umurnya kita misalkan dengan B. Jadi nanti yang dicari adalah nilai C tambah B. Oke. Yang dicari adalah nilai C tambah B, sehingga nanti langkah kita harus mencari siapa itu nilai C dan siapa itu nilai dari B. Kita tahu kalau nilainya C itu berarti DC per D. Kalau sebelumnya kan pakainya X, Y, Z ya. Ini pakai ABC. Kalau nilai C maka DC per D. Kalau nilai B maka diperoleh dari DB per D. Sehingga kita hanya perlu mencari nilai D, nilai DC, dan juga nilai DB. Tapi sebelumnya kita harus menyusun dulu siapa itu SPLTV-nya. Oke, kita perhatikan kalimat yang pertama. Umur Pak Andi 28 lebih tua dari umur Amira. Maka yang dibahas di sini adalah umurnya Pak Andi. Umur Pak Andi tadi kita misalkan dengan A. Sama dengan, karena ini umurnya Pak Andi, umur Pak Andi yang dibahas, maka A sebagai umur Pak Andi berada di ruas sebelah kiri. Kemudian pernyataan selanjutnya kita tulis di ruas sebelah kanan. Umurnya 28 tahun, kita tulis 28 tahun. Kalau lebih tua itu tandanya positif. Ya, jadi kalau ada kata-kata lebih tua maka tandanya positif. Kalau lebih muda maka tandanya negatif ya. Lanjut di sini 28 lebih tua maka 28 ditambah umurnya Amira. Umurnya Amira tadi kita misalkan dengan C, maka A sama dengan 28 ditambah C. Kalimat yang pertama. Selanjutnya umur Bu Sinta. Yang dibahas umur Bu Sinta, maka di ruas kiri kita gunakan variabel B karena yang dibahas adalah umur Bu Sinta. Sehingga sini B sama dengan 6 tahun. 6 tahun lebih muda dari umurnya Pak Andi. 6 tahun lebih muda dari umur Pak Andi artinya umurnya Pak Andi berapa, kemudian dikurangi dengan 6. Sehingga kita tulis dulu umur Pak Andi itu di sini dimisalkan dengan A. Karena Bu Sinta lebih muda, maka ini menggunakan tanda dikurangi 6. Ya, jadi kalau ininya tandanya negatif, variabelnya dulu yang harus di depan, baru angkanya. Tapi kalau tanda positif ini boleh dibolak-balik, oke? Selanjutnya, jika jumlah umur Pak Andi, Bu Sinta, Amira, maka ada tiga-tiganya dipakai. Pak Andi dimisalkan dengan A, kemudian Bu Sinta dimisalkan dengan B, kemudian Amira dimisalkan dengan C. Di sini jumlah, kalau jumlah tandanya positif-positif. Jumlahnya berapa? 119. Nah, agar kita bisa menyelesaikan SPLTV ini dengan menggunakan determinan, maka kita harus membuat dua persamaan ini agar angka yang ini itu dia berada di ruas sebelah kanan. Oke, jadi biarkan dia berada di ruas sebelah kanan, sehingga ini bisa kita tuliskan 28-nya sisakan berada di ruas sebelah kanan. Maka di ruas sebelah kirinya ada A, kemudian C yang awalnya di ruas kanan harus pindah ke kiri menjadi negatif C. Ya. Kemudian di sini negatif 6-nya letakkan di ruas sebelah kanan. Kemudian di ruas sebelah kirinya sudah ada B, A di ruas sebelah kanan harus pindah ke ruas sebelah kiri. Jadinya negatif A. Yang ini tetap A tambah B tambah C sama dengan 119. Oke, sekarang ubah lagi. Di sini A itu kan berada di belakang ya, harusnya dia urut posisinya seperti ini. A dulu,
B baru C. Berarti yang ini harus kita ubah, kita tulis saja semuanya. Yang atas ini ada A dikurangi C sama dengan 28. Kemudian yang kedua, A-nya pindahkan ke depan, tapi hati-hati A-nya di sini punya negatif, maka negatifnya harus diikutkan. Negatif A, kemudian B-nya pindah ke belakang sini, karena ini tidak ada tanda apapun, artinya ini adalah positif B. Ya, jadi kalau di depan angka tidak ada tanda negatif atau tanda positif, artinya ini tandanya adalah positif. Oke, jadi dia tukar tempat, negatif A-nya pindah ke depan, terus ke positif B-nya pindah ke belakangnya, sama dengan negatif 6. Yang bawah tetap sama, A tambah B tambah C sama dengan 119. Nah, di sini dua persamaan yang awal itu kan variabelnya nggak lengkap ya. Kita lengkapi dulu, karena kalau pada determinan koefisiennya harus ada. Di sini kita tambahkan variabel B, tapi karena tadi awalnya nggak ada, maka koefisiennya adalah 0. Sama juga di sini tidak ada variabel C, sebetulnya ada variabel C, hanya koefisiennya saja yang 0. Oke, sehingga SPLTV inilah nanti yang akan masuk pada metode determinan, ya. Oke, langsung kita masuk ke langkah yang pertama. Kita cari dulu siapa itu nilai D-nya. Langkah 1. Tentukan nilai D. D sama dengan, caranya sama seperti sebelumnya. Di sini ada 3 variabel, maka buat 3 kolom. Yang pertama dia untuk koefisien A, kemudian yang kedua untuk koefisien B, dan yang ketiga untuk koefisien C. Masukkan angka-angkanya, ikuti yang kotak ini ya, koefisien A-nya. Yang pertama ada 1, kemudian bawahnya ini negatif 1, kemudian bawahnya 1. Kalau koefisien B, ini koefisiennya 0, kemudian ini koefisiennya 1, yang bawahnya juga koefisiennya 1. Koefisien C-nya hati-hati ada negatif, artinya ini koefisiennya negatif 1, kemudian 0, bawahnya koefisiennya 1. Jangan lupa diberi 2 garis lurus, dan di sebelah kanan sini kita tulis 2 kolom pertama. 2 kolom pertamanya kita tulis ada 1, negatif 1, 1. Sebelahnya ada 0, 1, 1. Oke, kita buat garis menyamping ke kanan dulu, dimulai dari pojok kiri sini. Menyamping ke kanan tandanya positif, ini juga menyamping ke kanan tandanya positif, ini juga menyamping ke kanan tandanya positif. Sekarang kalau menyamping ke kiri, dimulai dari pojok kanan atas, ini menyamping ke kiri, negatif, kemudian ini menyamping ke kiri, negatif, ini juga menyamping ke kiri, tandanya negatif. Sekarang kita kalikan angka-angka yang terletak pada satu garis. Yang pertama dulu, 1 kali 1 kali 1. Sebelahnya tanda positif, 0 kali 0 kali 1. Kemudian tanda positif lagi, negatif 1 kali negatif 1 kali 1. Kemudian ke kiri dikurangi negatif 1 kali 1 kali 1. Dikurangi 1 kali 0 kali 1. Dikurangi 0 kali negatif 1 kali 1. Sama dengan kita hitung 1 kali 1 kali 1 jelas 1 ya. Ditambah ini 0. Ditambah negatif 1 kali negatif 1 kali 1 hasilnya positif 1. Karena negatif kali negatif. Dikurangi negatif 1 kali 1 hasilnya negatif 1. Dikurangi ini 0, ini juga hasilnya 0. Sama dengan 1 ditambah 1,
nolnya nggak saya tulis kembali ya. Kemudian ini negatif ketemu negatif jadinya positif 1. 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya adalah 3. Nah, sudah ketemu nilai dari D. Sekarang kita cari nilai dari DB dulu ya. Oke, di sebelah sini kita lanjutkan langkah kedua. Tentukan nilai DB. Dengan DB sama dengan di sini koefisien B berada di kolom 2. Kalau DB artinya dia akan merubah kolom keduanya. Awalnya di sini kolom kedua untuk koefisien B, maka pada DB kolom kedua itu untuk bilangan ruas kanan. Sedangkan kolom pertamanya tetap untuk koefisien X dan kolom ketiganya tetap untuk koefisien Z. Isikan ini koefisien A ya. Koefisien A ini untuk koefisien C. Isikan angka-angkanya, koefisien A-nya 1, negatif 1, 1. Bilangan ruas kanan di sini 28, negatif 6, 119. Koefisien C-nya negatif 1, 0, 1. Oke, jangan lupa beri 2 garis lurus. Kemudian di ruas di sebelah kanan sini jangan lupa tulis 2 kolom pertama. Ini copy paste 1, negatif 1, 1, kemudian kolom keduanya 28, negatif 6, 119. Buat garis menyamping ke kanan dulu, dimulai dari pojok kiri sini, menyamping ke kanan. Tandanya positif, ini juga menyamping ke kanan, tandanya positif, ini juga menyamping ke kanan, tandanya positif. Sekarang kalau menyamping ke kiri, dimulai dari pojok kanan, menyamping ke kiri, tanda negatif, ini menyamping ke kiri, tanda negatif, ini juga menyamping ke kiri, tandanya negatif. Oke, kita hitung angka-angka yang satu garis. Yang pertama ada 1 kali negatif 6 kali 1 ditambah 28 kali 0 kali 1 ditambah lagi negatif 1 kali negatif 1 kali 119. Menyamping ke kiri dikurangi negatif 1 kali negatif 6 kali 1 dikurangi 1 kali 0 kali 119 dikurangi lagi 28 kali negatif 1 kali 1 sama dengan negatif 6 kali 1 jelas negatif 6 ditambah ini 0 ya, dan ditambah negatif kali negatif positif 1 kali 119 hasilnya 119 dikurangi negatif kali negatif positif 6 kali 1 hasilnya 6 dikurangi ini 0 dikurangi 28 kali negatif 1 hasilnya negatif 28 sama dengan negatif 6 ditambah 119 dikurangi 6, kemudian ini negatif ketemu negatif jadinya positif 28. Oke, kita hitung. Nah, ini hasilnya 135. Nah, ketemu nilai dari DB-nya. Oke, yang belum dicari selanjutnya adalah DC. Kita cari nilai DC-nya. Di sini ada langkah yang ketiga. Tentukan nilai DC. DC sama dengan, nah di sini perhatikan kolom untuk koefisien C itu ada di kolom ketiga. Artinya karena DC nanti dia akan merubah kolom ketiga. Harusnya kolom ketiga untuk koefisien C, tapi pada DC kolom ketiga nanti diisi oleh bilangan ruas kanan. Namun kolom pertamanya tetap untuk koefisien A dan kolom keduanya tetap untuk koefisien B.
Kita masukkan nilainya, koefisien A-nya ada 1, negatif 1, 1. Koefisien B-nya 0, 1, 1. Kemudian bilangan ruas kanannya ada 28, negatif 6, 119. Jangan lupa beri 2 garis lurus dan di sini ditulis untuk 2 kolom pertama. Oke, 2 kolom pertamanya yaitu 1, negatif 1, 1, kemudian 0, 1, 1. Kita buat garis menyamping ke kanan dulu, dimulai dari pojok kiri sini. Menyamping ke kanan, positif. Menyamping ke kanan, positif. Kemudian menyamping ke kanan lagi, tandanya positif. Sekarang kalau menyamping ke kiri, dimulai dari pojok kanan atas. Menyamping ke kiri, tanda negatif. Selanjutnya lagi menyamping ke kiri, tanda negatif. Menyamping ke kiri lagi, tandanya negatif. Sekarang kita hitung perkalian angka yang satu garis. Pertama ada 1 kali 1 kali 119 ditambah 0 kali negatif 6 kali 1 ditambah lagi 28 kali negatif 1 kali 1. Kemudian menyamping ke kiri dikurangi 28 kali 1 kali 1 dikurangi 1 kali negatif 6 kali 1 dikurangi 0 kali negatif 1 kali 119 sama dengan 119 kali 1 hasilnya 119 ditambah ini 0 ditambah negatif 1 kali 28 dapatnya negatif 28 dikurangi 28 dikurangi ini negatif 6 ya, kemudian dikurangi 0. 119 positif ketemu negatif hasilnya negatif 28, negatif 28, kemudian negatif ketemu negatif hasilnya positif 6. Sama dengan ini kita hitung dapatnya 69. Nah, sudah ketemu nilai D-nya, kemudian nilai DB juga sudah, nilai DC juga sudah. Maka kita bisa ke langkah yang keempat atau langkah yang terakhir, yaitu kita cari yang ditanya. Yang ditanya C tambah B, maka cari dulu siapa C, siapa B-nya. Saya mau cari nilai B-nya dulu. Kalau B maka diperoleh dari DB per D. DB-nya diperoleh 135 per D-nya adalah 3. 135 bagi 3 dapatnya 45. Selanjutnya nilai C diperoleh dari DC per D. DC-nya 69 per D-nya 3. 69 bagi 3 dapat 23. Yang ditanya C tambah B, kita jumlahkan saja. C tambah B sama dengan 23 ditambah 45 sama dengan 68. Jadi kita buat simpulan. Jadi jumlah umur Amira dan Bu Sinta adalah 68 tahun ya. 68 tahun. Nah, jadi sama seperti yang saya utarakan sebelumnya, langkah menentukan ke bawahnya itu sama, perbedaannya hanya pada menentukan SPLTV-nya. Jadi, hati-hati ketika bentuk soal ceritanya seperti ini. Oke, jadi harus hati-hati dalam membuat SPLTV. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.